semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan dilancarkan rezekinya dan dimudahkan dalam setiap urusan. Amin. Nah, share lagi ya kegiatan hari ini teman-teman. Hari ini aktivitas rumah, aktivitas dapur seperti biasanya. Hari ini mau buat menu sederhana untuk isian nasi bungkus di acara pengajian lapanan nanti teman-teman. Nah, yang pertama aku buat yaitu mie goreng Jawa nih teman-teman. Bumbunya sangat sederhana sekali ya teman-teman. Ada bawang putih, ada merica, kemudian ada bawang merah yang diiris, dan sedikit yang tadi itu gula Jawa. Dan minyak tadi sudah aku baluri sama kecap. Kemudian diaduk-aduk, dikasih air, terus masukkan minyak, kemudian daun kubis dan juga wortel. Dan untuk taburannya nanti daun seledri ya teman-teman. Nah, jangan lupa koreksi rasa, asinnya, manisnya, dan juga gurihnya. Dan ini terus diaduk-aduk ya teman-teman, karena rentan gosong nih teman-teman kalau nggak sering diaduk atau dibolak-balik. Nah, ini aku coba untuk icipi ya teman-teman pakai tangan, tapi masya Allah ya Allah, itu panas sekali teman-teman. Salah sendiri ya nggak pakai sendok atau nggak pakai wadah buat ngicipinya, cuma sejumput sih. Tapi ya insya Allah tangan aku tadi sudah berkali-kali cuci tangan ya teman-teman, insya Allah ya bersih. Nah, terus dibolak-balik sebentar lagi. Kalau masih dirasa kurang manisnya bisa ditambah gula pasir. Tapi sebaiknya kalau buat mie goreng begini ya teman-teman, bumbunya itu sebaiknya dimasukkan di awal teman-teman. Nah, terakhir aku masukkan daun seledri, kemudian bolak-balik sebentar dan siap diangkat. Dan ini tahu bacem. Nah, ini lauk pendamping yang lainnya teman-teman. Alhamdulillah masakanku sudah matang. Lanjut bersih-bersih dapur kotor. Dapur sederhana ya teman-teman, karena di kampung. Lanjut cuci perabotan yang barusan digunakan. Biasakan kalau selesai masak itu wadahnya atau tempatnya itu sekalian dicuci ya teman-teman, agar tidak memenuhi meja dan agar tidak menumpuk. Nah teman-teman, sambil temani aku untuk aktivitas harian hari ini, aku mau berbagi tips nih tentang bagaimana supaya kita lebih dihargai orang lain. Banyak orang yang mengira bahwa dihormati dan dihargai orang lain harus mempunyai harta yang melimpah, wajah yang bagus, pendidikan yang tinggi, dan lain sebagainya. Pengertian seperti ini sebenarnya keliru ya teman-teman. Namun meskipun begitu, hal tersebut hanyalah merupakan faktor eksternal dan tidak terlalu berpengaruh agar disegani dan dihargai. Memang dihormati dan dihargai orang lain itu memberikan nilai tersendiri bagi kita ya teman-teman. Namun ketika orang lain menghargai, tentu dong kita juga harus menghargai orang lain juga kan. Nah teman-teman, bagaimana tips dan caranya supaya dihargai? Yang pertama adalah hargai dirimu sendiri. Bagaimana orang lain mau menghargai kita kalau diri sendiri kita pun tidak menghargainya? Pakaian yang tidak pernah diganti, misalnya selama 3 atau 4 hari, dan kita tidak merawat diri, jarang mandi misalnya. Nah, kita sendiri tidak menghargai diri kita sendiri kan? Bagaimana mungkin orang lain akan menghargai? Bahwasanya apa yang ada di dalam diri kita ini semua adalah titipan Allah ya teman-teman.
Dan tentunya sudah seharusnya kan kita merawatnya dengan sebaik mungkin. Dan juga omongan kita ya teman-teman harus kita jaga, jangan asal ngomong. Bagaimana orang lain bisa ngomong atau bicara baik kepada kita, sedangkan diri kita sendiri bicara jelek ke orang lain. Nah, sikap kita yang menyepelekan orang lain, akhirnya orang juga menyepelekan kita. Jadi, menghargai diri sendiri itu penting. Hargailah dirimu, hargailah tempat tinggalmu, dan juga hargai orang-orang terdekatmu, dan hargai apa yang kita miliki, meskipun itu sederhana. Ya, seperti dapur saya ini ya teman-teman, jauh dari kata estetik misalnya, tapi alhamdulillah sesuai fungsinya ya teman-teman. Hargai jiwa dan raga kita, dan hargai tempat di mana kita tinggal. Tips yang kedua yaitu kita harus hargai orang lain juga. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Misalkan kita lagi ngomong serius ke orang, nah orang lain tersebut lagi pegang HP misalnya, padahal lagi serius-seriusnya nih kita. Nah, kira-kira kita sebel nggak teman-teman? Kita kesel nggak? Ya pasti kesel ya teman-teman. Begitupun dengan orang lain. Jadi pada saat orang lain ngobrol, hargailah orang lain tersebut. Lepas handphone kita, perhatikan apa yang lagi diobrolin oleh orang tersebut. Nah, ini hanya salah satu contoh saja ya teman-teman. Jadi mulailah untuk menghargai orang dengan bersikap. Jangan mentang-mentang, wah ini loh diri aku sendiri, ini loh aku, be yourself. Nah, itu juga penting ya teman-teman, dan harus diutamakan dong. Dan yang paling penting adalah jangan ganggu urusan orang lain, biarkan orang lain dengan urusannya. Kalau misalnya dia minta tolong kita untuk menyelesaikan masalahnya, ya baru kita turun tangan atau membantu menyelesaikannya. Tapi kalau tidak, ya sebaiknya kita tidak ikut campur ya teman-teman. Nah, yang ketiga adalah jadilah diri kita sendiri. Ini bukan berarti untuk ya inilah diri saya, ya saya memang begini, saya memang pemarah, ya memang saya kan ceplas-ceplos misalnya. Gak bisa gitu dong ya teman-teman. Justru sikap inilah yang membuat diri kita lebih tidak dihargai orang lain. Justru kelemahan kita itu kita tutupi, jangan ditonjolkan ya teman-teman. Contohnya ya seperti itu tadi, ini kan gue misalnya, ini kan saya, emang dari dulu seperti itu kan, terima gak terima ya beginilah aku misalnya. Nah, sikap yang seperti ini sebaiknya dihilangkan ya teman-teman. Jadi jangan tunjukkan kelemahanmu sebagai alasan pembenaran. Menjadi diri sendiri itu maksudnya adalah jadilah diri sendiri secara bijaksana dan menjadi diri sendiri dalam versi terbaiknya kita. Yang keempat adalah berikan citra positif ke orang lain, baik itu secara langsung ataupun secara di media sosial. Contohnya, jangan terlalu mengeluh di medsos ya teman-teman. Pasang muka cemberut tiap ketemu orang misalnya. Nah, sepahit apapun hidup yang kita alami, kita mesti tetap berusaha tersenyum ya teman-teman, terutama ke orang lain. Karena di agama Islam yang kita anut juga mengajarkan untuk kita sedekah, meskipun hanya lewat senyum. Dan senyum kita untuk saudara kita adalah sedekah. Jadi gak perlu perlihatkan masalah-masalah kita kepada orang lain. Karena sejatinya petarung yang baik itu tidak pernah memperlihatkan kesakitannya di depan orang lain. Pada saat kita ketemu dengan orang lain, usahakan selalu ceria, selalu semangat, sehingga memberikan energi positif dan juga citra yang baik. Nah, pencitraan dan citra itu dua hal yang sangat berbeda ya teman-teman. Memberi citra adalah sesuatu hal yang kita bangun lama, sedangkan pencitraan adalah sesuatu hal yang buruk terus kita tutup-tutupi.
Kalau kita memberikan citra yang baik, itu energinya positif sekali ya teman-teman. Auranya pun juga terpancar positif. Nah, bismillah, insya Allah kita pasti bisa ya teman-teman untuk melakukannya. Amin. Nah, itu tadi 4 tips supaya kita dihargai orang lain. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Nah, inilah serangkaian kegiatan aku di hari ini ya teman-teman, dari mulai pekerjaan dapur dan sampai pengajian. Sampai jumpa lagi ya di video selanjutnya. Wassalamualaikum.